Assalamualaikum Belar dan Hatunlar, semoga keberkahan selalu tercurah kepada Sobat Yamato yang bersedia mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi kisah fiksi dan fakta sejarah serial Kurulus Osman. Serial Kurulus Osman selalu menarik untuk diperbincangkan. Sesaat setelah Inegol ditaklukkan oleh Osman Bey dan pasukannya, sanjak suku Kai dikibarkan. Azan dikumandangkan disusul dengan lantunan surah Al-Fat sebagai pengingat kepada para pejuang bahwa kemenangan yang mereka raih bersumber dari Sang Yang Maha Perkasa. Setelah rangkaian upacara tersebut dilaksanakan, Osman Bey menjumpai para penduduk Inegol. Dalam pidatonya, Osman Bey berpesan agar penduduk Inegol tidak perlu khawatir meskipun Inegol telah berada di bawah pemerintahan bangsa Turki. Sebab segala hak dan kebebasan penduduk Inegol merupakan tanggung jawab Osman Bey. Bahkan segala kerugian yang diderita akibat perang akan menjadi tanggung jawab Osman Bey. Bukan hanya itu, Osman Bey pun memberi jaminan kebebasan beribadah kepada pendeta dan umat Kristiani yang ada di Inegol. Yang ternyata pendeta yang selama ini memimpin umat Kristiani di Inegol tersebut telah mengenal karakter orang-orang Turki sejak nenek moyang Osman Bey. Lalu apa yang menjadi dasar kebijakan Osman Bey dan dinastinya dalam mengambil kebijakan tersebut? Dilansir dari jurnal Pluralisme Agama pada masa dinasti Turki Utsmani, Nurholijah mengemukakan bahwa pluralisme agama pada prinsipnya bukan menyamakan setiap ajaran, tetapi bertujuan membina kerukunan hidup antara umat beragama. Untuk dapat mencapai hal tersebut, masyarakat harus mengakui perbedaan identitas masing-masing agama. Oleh sebab itu, sikap saling pengertian sebagai landasan kehidupan dan pergaulan bersama di tengah masyarakat sangat diperlukan. Tuduhan yang sering dilontarkan oleh sebagian kaum orientalis adalah Islam merupakan agama pedang yang menganjurkan aksi-aksi radikal pada umumnya. Mereka mendasarkan argumentasinya bahwa dalam interaksi dengan kekuatan non-Islam, Islam selalu berhasil menyebarkan sayapnya dan menancapkan kakinya melalui ekspansi militer jauh dari titik geografis kelahirannya. Untuk menjawab tuduhan tersebut, umat Islam bisa membukanya pada Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber pedoman hidup pemeluknya. Pluralitas agama merupakan sunnatullah bagi pemeluk agama Islam. Pluralisme agama merupakan kenyataan sejarah yang tidak dapat disangkal oleh siapapun karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia, baik pluralitas berpikir, berperasaan, bertempat tinggal, maupun dalam bertindak. Implementasi pluralitas dalam konteks pemerintahan harus diterapkan oleh sang pemimpin yang diharapkan dapat mendorong terciptanya kesadaran umat manusia. Sebab pada dasarnya, perbedaan ataupun kemajumukan merupakan benteng pemersatu untuk saling bertukar pikiran demi menciptakan satu prinsip hidup yang bermuara pada kerukunan. Osman Bey memberikan gambaran kepada kita semua bahwa menghormati eksistensi pemeluk agama lain merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari dakwah dan penegakan kalimatullah. Sebab Al-Quran sendiri menyinggung masalah pluralitas ini dalam beberapa ayat yang diantaranya adalah pengakuan eksistensi atau keberadaan agama lain sebagaimana yang difirmankan dalam surah An-Nahl ayat 93. Selanjutnya, menghindari kekerasan dan memelihara tempat-tempat beribadah umat agama lain sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Hajj ayat 40. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada penganut agama lain sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Semoga serial Kurulus Osman senantiasa memberikan pelajaran bagi para penggemarnya. Tetaplah di kanal Yamato untuk eksplanasi berikutnya.